Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri 6A hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar daring tematik. Kita buka tema 1, selamatkan makhluk hidup. Halaman 99, fokus pembelajaran IPS, ayo telaah. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Silakan Ananda membaca halaman 99 dan halaman 100. Silakan di pause videonya. Baiklah, alhamdulillah Ananda sudah membaca halaman 99 dan 100. Sekarang kita akan menelaah. Jika pelajaran yang telah lalu kita belajar tentang potensi ekonomi negara-negara ASEAN, kali ini kita akan menelaah tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Jadi, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan ekonomi ialah pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, perindustrian, perikanan, kehutanan, jasa, dan lain-lain. Nah, kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasilnya. Jadi, kebanyakan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara masih digolongkan kepada negara berkembang. Hanya Singapura yang digolongkan ke dalam negara maju. Jadi, ekonomi kawasan Asia Tenggara masih banyak tergantung pada hasil alam, dengan pengecualian Singapura. Dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara oleh negara-negara ASEAN, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Jadi, sudah dijelaskan di halaman 99 dan 100 ini tentang negara dan hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil perkebunan, perindustrian, dan lain-lain. Jadi dapat kita simpulkan dari bacaan halaman 99 dan 100 ini, yaitu di Indonesia hasil utamanya adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan pariwisata. Di Singapura utamanya adalah perindustrian. Di Malaysia hasil utamanya adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Di Brunei Darussalam yang utama adalah di sektor pertambangan. Selanjutnya, di Filipina yang utama adalah di pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Thailand yang utama adalah di sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Di Myanmar, yang utama adalah di bidang pertanian. Laos, yang utama adalah di bidang pertanian juga. Vietnam, pertanian juga. Kamboja di bidang pertanian. Nah, itu tadi kita sudah menelaah halaman 99 dan 100. Sekarang kita akan lanjut ke halaman 101. Ayo eksplorasi. Jadi setelah kalian membaca informasi di halaman 99 dan 100, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1, adakah persamaan kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN tersebut? Sudah bisa tergambar kira-kira, jadi akan Ustazah jawab. Persamaannya misalkan di sektor pertanian terdapat negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, itu di bidang pertanian yang mengunggulkan di bidang pertanian. Nomor 1 ya persamaannya. Misalkan yang kedua, contohnya di kegiatan ekonomi dari hasil pertambangan. Misalkan hasil pertambangan terdapat di negara Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, apakah yang menjadi keunggulan kegiatan ekonomi negara Indonesia dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya?
Jadi, jawaban nomor 2, keunggulan kegiatan ekonomi negara Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya adalah di sektor pertanian, perkebunan, perairan, dan pertambangan. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, negara manakah yang unggul dalam kegiatan ekonomi di bidang A. Pertanian, B. Pertambangan, C. Perdagangan dan jasa. Jadi jawaban nomor 3 silakan kalian cari di halaman 99 dan 100. Jawabannya tidak usah ditulis di buku tulis, jawabannya japri ustazah saja dan akan mendapat bintang keaktifan belajar. Kita beralih selanjutnya yaitu ayo rumuskan. Tuliskan seluruh informasi yang kamu dapatkan dalam peta pikiran di bawah ini. Jadi, baiklah, Ustazah akan mencontohkan peta pikiran pada kegiatan ekonomi negara ASEAN. Pada gambar, sudah tertera contoh kegiatan ekonomi negara ASEAN. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Myanmar, dan Thailand. Jadi kalian bisa membuat peta pikiran ini berdasarkan bahasa kalian sendiri. Baiklah, Ustazah akan mencontohkan peta pikiran yang Ustazah buat tentang kegiatan ekonomi negara ASEAN. Nah, tertera pada gambar tentang peta pikiran kegiatan ekonomi negara ASEAN. Ini bisa jadi contoh tentang cara membuat peta pikiran. Kalian bisa membuat peta pikiran dengan bahasa kalian sendiri. Yang diambil yang penting-penting saja jika membuat peta pikiran. Silakan kalian baca peta pikiran yang Ustazah buat ini. Baiklah, kita tadi sudah membaca tentang peta pikiran dan bagaimana cara membuat peta pikiran. Kita beralih ke halaman 103. Kita akan menemukan nilai duniawi dan ukhrawi. Pada nilai duniawi, carilah informasi tentang kegiatan ekonomi yang menjadi unggulan di daerahmu. Kalian dapat melakukan wawancara kepada ketua RT, RW, atau kepala desa atau lurah. Silahkan Ananda tanyakan kepada orang tua saja. Jadi Ustazah akan mencontohkan, misalkan nama, eti, alamat, Jalan Bakti Osis 1, air. Jadi setelah Ustazah menelaah daerah sekitar rumah Ustazah, kebanyakan mereka adalah peternak ayam dan menjual ayam. Jadi Ustazah dapat mengambil kesimpulan yang menjadi unggulan di daerah Ustazah adalah tentang ternak ayam. Jadi kalian bisa juga menelaah atau melihat-lihat apa yang menjadi keunggulan di tempat tinggal daerah kalian. Baiklah, nilai ukhrawi yang bisa kita dapatkan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup warganya, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan sejahtera tidak bergantung kepada orang lain. Kemandirian sebuah negara dalam bidang ekonomi akan menjadikan negara tersebut dihormati dan dihargai oleh orang lain. Islam sangat menganjurkan kemandirian ekonomi, baik secara pribadi apalagi negara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutupi kebutuhannya adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan apapun menurut kemampuan, asal jalan yang ditempuh itu halal. Islam mendidik dan mengarahkan umatnya untuk menjadi manusia terhormat, bukan umat yang lemah dan pemalas. Meminta-minta atau mengemis dalam Islam merupakan perbuatan yang tercela. Semoga kita bisa mengambil. Baiklah, selanjutnya di halaman 108 dan 109 kita fokus pembelajaran PPKN. Ayo telaah.
Salman dan teman-temannya sedang bergotong royong membersihkan sekolah agar terlihat lebih rapi dan bersih. Kegiatan yang dilakukan Salman ini merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Berikut adalah butir-butir pengamalan sila kelima yang terdapat pada Pancasila. 1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan kepentingan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, itu tadi kita sudah menelaah tentang pembelajaran PPKN sila kelima 1-11, ada 11 poin. Kita beralih ke ayo eksplorasi. Diskusikanlah dalam kelompok kalian satu contoh pengamalan sila kelima Pancasila dalam keseharian. Buatlah sebuah drama singkat tentang pengamalan sila kelima tersebut. Nah, di sini di Ayo Rumuskan, Ustazah akan mencontohkan satu buah drama yang berkaitan dengan pengamalan sila kelima. Ustazah ambil poin yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Ya, Ustazah akan mencontohkannya. Sudah terlihat pada gambar, silakan dibaca baik-baik. Kita ke halaman selanjutnya 110 sampai 111. Kita akan menemukan nilai duniawi dan ukhrawi. Di nilai duniawi, salah satu bentuk pengamalan sila kelima Pancasila adalah suka membantu orang lain. Orang yang suka membantu orang lain tentulah akan banyak disenangi orang. Mari kita lakukan program 1 hari 1 bantuan untuk orang lain atau One Day One Help selama sepekan. Carilah minimal 1 orang sehari yang akan kalian bantu. Bantuan yang diberikan bisa dalam berbagai bentuk, seperti bantuan tenaga, pikiran, barang, atau yang lain. Jadi tugas Ananda, silakan tulis di buku tulis One Day One Help pada tabel berikut di halaman 111. Hari pertama sampai hari ke-7. Nama orang yang dibantu tidak mesti orang tua. Kalau orang tua memang harus setiap hari dibantu. Bisa nenek, bisa kakek, bisa adik, bisa teman, bisa tetangga. Nah, bantuan yang diberikan berupa apa? Respon orang yang dibantu seperti apa? Ya, Ustazah harapkan kalian mengerjakannya dengan bertanggung jawab, dengan disiplin ya. Kita ke nilai ukhrawi, yaitu Islam sangat mendorong umatnya untuk mudah memberi bantuan kepada sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Amalan yang paling dicintai Allah adalah membahagiakan muslim yang lain atau meringankan bencana yang menimpanya atau melunasi
hutangnya, atau memberinya makan. Sungguh saya lebih suka berjalan dengan seorang muslim dalam suatu kebutuhannya daripada beriktikaf di masjid selama sebulan. Hadis riwayat Tabrani. Jadi begitu besar keutamaan seseorang yang suka membantu meringankan beban atau kesulitan orang lain. Lebih bersemangatlah untuk membantu saudara sesama muslim lainnya. Ayo tingkatkan kepedulian terhadap sesama agar kita menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu tadi pembelajaran yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga Ananda paham tentang pelajaran yang disampaikan. Semoga Allah perluas ilmu dan wawasan Ananda. Kita tutup dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.